Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Pada zaman dahulu, seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tir-gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan Ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi, rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dialah yang membentuk hati mereka dan memperhatikan segala pekerjaan mereka. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah
kalian kusebut sahabat-sahabat, sebab kepada kalian kusampaikan apa saja yang kudengar dari Bapa. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab, barang siapa malu karena aku, dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu, karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, setelah Yesus menyampaikan survei tentang siapakah dirinya, Yesus mengajarkan arti kemesiasan yang sesungguhnya dengan mengatakan bahwa Anak Manusia harus menderita, ditolak, dan dibunuh, sebelum akhirnya bangkit pada hari ketiga. Inilah proklamasi pertama Yesus mengenai tugas kemesiasannya. Petrus, yang baru saja menyatakan pengakuannya bahwa Yesus adalah Mesias, menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tampak jelaslah bahwa ternyata ada yang salah dengan ucapan Petrus tadi. Terbukti ketika Yesus mengutarakan makna kemesiasannya, Petrus menyatakan ketidaksetujuannya. Jika kita membandingkan dengan konsep mesianisme Yahudi yang beredar pada masa itu, menjadi jelas bahwa pengakuan Petrus diwarnai dengan konsep tersebut, yaitu bahwa Mesias yang dinantikan adalah pemimpin besar bangsa yang akan membebaskan orang Yahudi dari penjajah Romawi. Rupanya Petrus memimpikan Yesus seperti itu karena ia melihat kehebatan Yesus melalui mukjizatnya. Yesus menegur Petrus. Ucapan Petrus menunjukkan apa yang dipikirkan dan diharapkan manusia dan bukan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, setelah perdebatan itu, Yesus kemudian memperluas daya jangkau pengajarannya mengenai Mesias, bukan lagi kepada para murid saja, namun kemudian juga kepada orang banyak. Mereka yang mau mengikut Dia harus menanggung konsekuensinya, yaitu kehilangan nyawa karena Injil Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih,
Pada renungan hari ini, kita diundang untuk menghayati jalan Sang Mesias. Itu artinya, hidup kita berpusat pada Dia, mengikut jejaknya. Melalui doa-doa, puasa, dan pantang, kita belajar mengikut jejak Yesus, menghayati keikutsertaan hidup bersama Yesus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.